berbagi rokok dengannya, bos. Berbagi rokok. Wah. Walaupun kisah tuh mungkin dah lama, 18 hari dalam hutan dan 3 sosok gaib. Salam sejahtera, salam damai, dan salam persaudaraan guys. Welcome back to Friendly Channel. Apa kabar kalian semua yang berada di Malaysia, Indonesia, dan di seluruh dunia? Aku doakan kalian semuanya sehat selalu, murah rezeki, dan dipanjangkan umur. Oke guys, hari ini aku mau bikin satu lagi reaction yang berjudul Mencengkam Kopassus tersesat 18 hari di belantara Papua dan dibayangi 3 sosok gaib. Wish, agak menyeramkan. Oke, video ini datangnya dari Indo Magazine. Oke guys, terlebih dahulu jangan lupa memberikan dukungan kalian dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Oke guys, di akhir video nanti aku akan memberi sedikit ulasan berkenaan dengan video yang aku react hari ini. Oke, tanpa membuang waktu, ayo kita mulakan reaction kita dengan kiraan 1, 2, 3. Kisah prajurit Kopassus tersesat 18 hari di hutan. Selamat. Ini halo Indomax, Indo Magazine. Manusia selalu mempunyai insting untuk bertahan hidup dengan cara apapun. Dan kali ini, kisah bertahan hidup datang dari salah satu pasukan terkuat di Indonesia, yaitu Kopassus. Dan kisah ini tertulis dalam buku Kopassus untuk Indonesia, karya Iwan Sentosa dan E.A. Natanegara. Kisah ini berawal dari operasi penggerebekan markas KKB Papua pada Oktober 2018 lalu. Kopassus bersama timnya melakukan operasi jalan kaki dari pos Timika. Berbagai macam tantangan mereka lalui. Salah satunya adalah menyeberangi arus sungai yang deras. Cuaca musim penghujan pun menjadi tantangan para prajurit. Mereka hanya menggunakan tali untuk mengarungi derasnya air sungai. Saat itu, salah satu prajurit berpangkat kopral masuk dalam pusaran air dan hanyut. Dan secara spontan, sang komandan yang merupakan prajurit Kopassus itu pun menyelam untuk menolongnya. Namun sampai di suatu titik, sungai itu malah berujung menjadi air terjun, bos. Terlalu jauh terpisah dari regu saat mencari anggotanya. Akhirnya, sang komandan pun tersesat. Prajurit yang hanyut tadi terbawa arus sungai namun akhirnya bisa selamat. Ia menceritakan ketika sadar, semua perlengkapan termasuk sepatu sudah hanyut terbawa arus sungai yang deras. Tinggallah sang komandan. Di tengah hutan belantara, ia mengalami pengalaman yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Sampai hari ke-6, prajurit Kopassus itu tak kunjung sampai di tujuan dan sudah berada di ambang sadar. Bayangkan saja, sang komandan mengaku melihat alam lain yang tak dapat dijelaskan dengan akal sehat manapun. Dalam keadaan setengah sadar, prajurit tersebut tetap terus berjalan untuk kembali menemukan rombongan. Di hari ke-11, ia akhirnya berhasil menyeberangi sungai yang lebarnya 200 meter, bos, sebelum akhirnya kembali tiba di Timika. Selama 18 hari tersesat di dalam hutan Papua, akhirnya prajurit tersebut ditemukan oleh warga dalam kondisi selamat. Saat itu kondisi tubuhnya hanya tinggal tulang berbalut kulit, mata yang terus berputar liar, dan telapak kaki yang bengkak akibat tertancap potongan kayu. Yang membuat merinding, ternyata prajurit Kopassus itu mengaku selama tersesat di hutan, ia merasa dirinya diikuti oleh 3 sosok gaib tak terlihat yang selalu membantunya. Ia mengaku selama tersesat dirinya ditemani ketiga sosok misterius tersebut. Pada saat matahari mulai terbenam, 3 sosok tersebut memberikan bantuan padanya. Satu memijati kakinya, yang satu memijat pundak, dan yang satu lagi berbagi rokok dengannya, bos. Wah, ngeri juga ya, bos. Bagaimana jika seandainya kalian tersesat? Apakah masih bisa balik? Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar dan subscribe Indomax, Indo Magazines.
Oke guys, terima kasih. Oke guys, itulah tadi video pendek yang berjudul Mencengkam Kopassus tersesat 18 hari di belantara Papua dan dibayangi 3 sosok gaib dari Indo Magazine. Oke guys, walaupun kisah tu mungkin dah lama, mungkin dah bertahun ataupun belah-belah tahun, tapi ianya menjadi satu inspirasi lah, di mana pentingnya ilmu survival dalam setiap anggota keselamatan, tak kisahlah negara mana pun, dan terutama sekali juga kepada orang awam ataupun publik. Itu pentingnya ilmu survival di dalam hutan ni. Sebab kalau dalam tentera, tak kiralah tentera mana, dia mesti ada belajar survival, combat survival. Sebab tu ia boleh bertahan hidup 18 hari dalam hutan, dan 3 sosok gaib yang membantu anggota Kopassus tu tadi berkemungkinan memang terjadilah, memang akan terjadi. Sebab dalam hutan belantara yang besar dan tebal, kita tak tahu apa benda yang ada dalam tu. Dan kemungkinan anggota tersebut adalah seorang yang mungkin tahap keimanan dia tinggi. Berkemungkinan Tuhan telah menolong dia dengan menurunkan 3 sosok gaib untuk membantu dia mencari jalan pulang. Jadi teguhkan iman, kuatkan berdoa, kuatkan sembahyang supaya kita sentiasa di bawah lindungan Tuhan. Oke guys, pesanan untuk diri saya dan Anda semua, jangan ingat diri kita ni hebat, sebab ada lagi yang lebih hebat dari kita. Dan jangan lupa, kita hanya menumpang di bumi ini. Oke, akhir kata, salam sayang buat warga Malaysia dan Indonesia. Salam damai, Lansar Tarigas.